Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Nantari, NPM 18103011089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi istilah kurir dan kurikulum. Kurir adalah bahasa Latin yang berarti perlombaan lapangan. Kurir merupakan istilah dari kurikulum itu sendiri. Relevansinya adalah program pendidikan yang berisikan bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang untuk dijadikan pedoman proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah asas yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah asas filosofi, yaitu asas yang digunakan untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan falsafah bangsa. Yang kedua adalah asas psikologi, yaitu pengembangan kurikulum berdasar pada psikologi manusia. Yang ketiga adalah asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga apabila ilmu pengetahuan berkembang, maka teknologi juga. Yang keempat adalah asas sosiologi. Asas sosiologi ini dapat digunakan sebagai pengembangan kurikulum karena manusia harus dapat menyesuaikan dengan sosial dan budaya di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Yang saya tahu adalah kurikulum garis atas bawah. Model kurikulum garis atas bawah ini adalah kurikulum yang diciptakan dari pejabat tinggi, yaitu pemerintah pada bidang pendidikan, kemudian dilanjutkan ke struktural di bawahnya, yang bertugas untuk merumuskan rencana umum, prinsip dan landasan yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah mengapa kurikulum 1964 digantikan dengan kurikulum 1968. Menurut saya, mengapa kurikulum 1964 diganti menjadi kurikulum 1968, karena kurikulum 1964 ini merupakan produk Orde Lama dan menciptakan manusia Pancasila yang sejati, juga menggunakan landasan Pancawardhana. Sedangkan pada kurikulum 1968 itu bersifat politik ideologis, yang mana pemerintah menginginkan agar dapat mengembangkan pengetahuan pada tingkat akademik untuk mulai dari jenjang SD. Kemudian nomor 5, landasan yang diterapkan oleh kurikulum 1975
yaitu landasan filosofi. Kurikulum 1975 ini menekankan pada pendidikan yang efektif dan efisien, sehingga prosedur pengembangan sistem instruksionalnya dapat terperinci mulai dari metode, materi, dan tujuan. Kurikulum 1975 menggunakan landasan filosofi yang penting filsafatnya dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kemudian yang nomor 6, karakteristik dari kurikulum 1984. Yang pertama, mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan pembelajaran tetap penting. Yang kedua itu pendekatan menitikberatkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, materinya dikemas dengan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Yang kelima, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nomor 7, kelemahan dari kurikulum KBK. Yang pertama, dalam kurikulum ini indikatornya sudah disusun, padahal indikator kurikulum seharusnya ditentukan oleh guru yang didasari oleh pengetahuan dan kondisi dari peserta didik. Yang kedua adalah konsep KBK ini sering berubah sehingga menyulitkan bagi guru. Yang ketiga adalah paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih mengorientasikan kepada guru yang mengajar. Kemudian yang nomor 8, pengertian dari kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal ini adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Yang ke-9 adalah tahap pengembangan kurikulum. Tahap pertama itu studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembang kurikulum melakukan kegiatan analisis. Yang tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya rumusan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola yang sistematik. Tahap ketiga yaitu pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana mencakup penyusunan silabus. Yang keempat itu pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Kurikulum ini diujikan
kepada siswa apakah ada hambatan atau masalah yang ada dalam kurikulum. Yang kelima adalah pelaksanaan kurikulum. Yang keenam adalah pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Yang ketujuh adalah pelaksanaan dan penyesuaian kurikulum berdasarkan penilaian dan pemantauan. Yang terakhir nomor 10, kurikulum adiwiyata. Kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang berbasis lingkungan. Program adiwiyata itu kerjasama antara Menteri Lingkungan dan Kementerian Pendidikan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara mendorong terciptanya pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui lembaga pendidikan. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.